Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di channel Agra Antareja. Di sini saya akan membahas seputar dunia Shopee Food lagi ya. Dan untuk pembahasan kali ini kita bahas tentang BHR Ojol 2026 cair. Pemerintah siap beri bonus lebaran. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini saya membuat video ini di jam 5 lebih 9, dan ini saya habis ngalong tadi teman-teman, habis ngalong, dan untuk poinnya ya lumayan lah, dapat 14,5 itu ya, alhamdulillah 14.450, kurang setengah lagi rata kanan. Dengan orderan terakhir itu jam berapa nih tadi, jam 4 kita on di UMS ya, terakhir ABB ayam bumbu bebek UMS nih teman-teman. Orderannya untuk tadi malam start jam 12 malam dan sampai jam 4, dalam waktu 4 jam. Dalam waktu 4 jam itu mendapatkan insentif yaitu 14,5, 1.450, dengan pendapatan ya seperti biasa. Ini teman-teman pendapatannya, dan menyelesaikan 20 orderan. Oke, lanjut lagi kita ke pembahasan utama kita, yaitu ini teman-teman, BHR Ojol 2026. Oke, ini karena BHR Ojol ya, BHR untuk Shopee, terutama untuk Shopee ya, di kita driver Shopee itu kita akan mendapatkan BHR itu nanti melalui notifikasi teman-teman. Melalui notifikasi di sini kita akan mendapatkan notifikasi seputar pemberitahuan tentang BHR. Tapi di sini di pertanggal 3. Ini saya buat video tanggal 3 ya. Buat pertanggal 3 ini notifikasinya belum muncul teman-teman. Notifikasinya belum muncul, dan itu nanti ini bicara tentang BHR ini karena belum muncul, jadi saya menceritakan pengalaman di tahun kemarin ya teman-teman. Di tahun kemarin, untuk tahun kemarin itu notifikasinya seperti ini teman-teman. Untuk BHR tahun kemarin itu seperti ini. Nah, ini untuk notifikasi BHR-nya. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Shopee Food mengapresiasi mitra pengemudi produktif dan berkinerja baik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan melalui program bonus Hari Raya atau BHR di 2025. Dan itu pun nanti itu kriterianya akan dibagi ya teman-teman. Kita baca lagi. Penetapan kriteria penerima BHR 2025 dirancang secara objektif berdasarkan produktivitas dan kinerja selama periode Maret 2024 Februari sampai Februari 2025 sebagai berikut. Nah, untuk kriterianya itu yang ada di tabel ini, kolom ini. Untuk kriterianya dibagi menjadi 3, JOS 1, JOS 2, dan JOS 3. Dan di antara kriteria itu pun yang membedakan antara lain yaitu rata-rata pesanan di hari aktif, dan rata-rata jam online, rata-rata tingkat penyelesaian pesanan, serta rating minimum. Yang membedakan itu di JOS 1 itu di rata-rata pesanan harian aktif itu 12 ya teman-teman. 12, jam online 250 per bulannya, dan penyelesaian 85%, minimum rating 4,9, dan jumlah BHR yang didapatkan itu 850.000. Di kriteria 2, JOS 2 itu rata-rata pesanan di hari aktif biasa itu 10, dan jam online-nya itu 200, tingkat penyelesaiannya itu 85%, dan rating minimumnya itu 4,9. Jumlah BHR yang didapatkan itu nanti sebesar Rp250.000. Dan untuk JOS 3, rata-rata pendapatan di hari aktif itu 4, rata-rata jam online-nya tidak ada, penyelesaiannya itu sama 85%, dan rating minimum tetap di 4,9. Dan jumlah BHR yang didapatkan itu nanti 50.000 ya teman-teman. Oke,
Ini saya akan menceritakan pengalaman di tahun kemarin ya, pengalaman saya pribadi di tahun kemarin. Di tahun kemarin saya mendapatkan BHR sejumlah 50.000 teman-teman. 50.000. Ya tetap saya syukuri ya 50.000 teman-teman di JOS 3 4 pesanan, rata-rata tingkat penyelesaiannya 85% dan ratingnya 4,9. Tapi teman-teman, itu pengalaman saya kemarin ya, itu agak sedikit bingung juga saya sebenarnya. Soalnya saya mendapatkan 50.000. Oke, saya maklumi. Karena rating saya waktu itu 4,8 sekian lah, 4,8 sekian. Itu rating pas pembagian BHR ya, teman-teman. Itu 4,8. Sedangkan teman saya, teman-teman, teman saya waktu ngojol, waktu nongkrong itu mendapatkan BHR dengan jumlah 850.000 jumlah full. Padahal kita itu narik bareng, terus nongkrong bareng kayak gitu. Yang membedakan itu apa ya teman-teman? Rating teman-teman, rating yang membedakan itu dia ratingnya 5, tapi dia sudah off 1 bulan teman-teman, sudah nggak narik 1 bulan ya. Katakan kemarin itu dia off itu dikarenakan kan sudah mendapatkan pekerjaan yang baru. Nah setelah dia mendapatkan pekerjaan yang baru tuh dia off, ceritanya dia off nggak narik, off beat selama 1 bulan lebih. Itu sebelum puasa, dia udah mendapatkan pekerjaan itu sebelum puasa. Jadi dia 1 bulan lebih itu off nggak narik, tapi dia masih tetap mendapatkan BHR full hanya karena rating 5,0. Nah jadi rating ini mungkin penting sekali teman-teman, kalau bisa itu dibuat 5,0 teman-teman ratingnya. Nah maka dari itu di tahun ini teman-teman, saya menjaga rating saya tetap di 5,0. Dan siapa tahu ya teman-teman, namanya juga usaha, nggak ada yang tahu, siapa tahu akan mendapatkan full 850. Tapi ada juga teman-teman, ada juga driver, maksudnya teman saya itu juga, ada juga teman saya yang di tongkrongan itu mendapatkan 850, padahal ratingnya itu di bawah 4,9 teman-teman. Padahal di bawah 4,9 tapi dia masih dapat 850. Dan dia juga driver, kalau dia itu driver hub teman-teman. Kalau driver hub otomatis tetap saya nggak ramai itulah kalau kata orang Jawa. Untuk rata-rata pesanan di hari aktif pasti di atas 12, itu pasti itu teman-teman kalau driver hub. Karena kalau driver hub dalam 1 hari saja itu bisa menyelesaikan kurang lebih ya 30-an lebih lah, bisa itu 30-an lebih untuk driver hub, untuk mendapatkan orderan di dalam 1 harinya. Nah jadi ya untuk saran saya ya untuk teman-teman, untuk di pembagian BHR pada tahun ini itu jaga performa teman-teman, jaga performa. Saya juga sering mengingatkan sama teman-teman yang ada di UMS, maksudnya di tongkrongannya saya kan saya nongkrong di UMS kalau cari orderan itu buat jaga performa, pastikan performa di atas 49 lah teman-teman, maksimal kalau bisa maksimalkan 5 performanya. Apes-apesnya kalau nanti pas waktu di bulan puasa ini jalan, itu nanti kalau dapat bintang 1 dari customer, amit-amit ya apesnya itu turun pun jadi 4,92 teman-teman. Kalau dapat bintang 1 itu, dapat bintang 1 sekali saja dari customer itu 4,92. Nah, apabila sekarang saja performanya, maksudnya bintangnya itu di bawah 5, katakanlah 4,98. Nah, itu nanti kalau dapat bintang 1 dah jadi tinggal 4,9 pas bintangnya teman-teman. Dan itu padahal bintang performa itu tadi, itu ratingnya itu tadi teman-teman, itu mempengaruhi sekali teman-teman, menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan BHR di tahun ini teman-teman. Tahun kemarin rating minimum 4,9 teman-teman. Nah jadi saran saya itu jaga performa terlebih dahulu untuk ya ini BHR ini teman-teman. Dan itu nanti notifikasinya kan seperti ini ya teman-teman, itu notifikasi untuk pemberitahuan BHR-nya. Nah dan nah itu nanti biasanya BHR-nya itu akan cair setelah
Hamin berapa ya, Hamin pokoknya Hamin 3 atau Hamin 7 Lebaran gitu. Dan untuk notifikasinya akan ada seperti ini nanti. Ini notifikasi kalau pas udah cair ya, kalau pas udah turun ke akun kita. Bonus hari raya Sobat Jos. Hai mitra pengemudi, selamat. Berdasarkan kriteria yang telah diinformasikan di pesan notifikasi sebelumnya. Nah, di pesan notifikasi sebelumnya. Pesan notifikasi sebelumnya itu ya yang ini tadi teman-teman. Ini pesan notifikasi sebelumnya. Nah, ini yang kalau sekarang kan belum ada ya, belum ada notifikasi seperti ini. Nah, makanya kita tunggu-tunggu kan. Nah, terus jika sudah dapat ini nanti untuk pencairannya itu nanti notifikasinya seperti ini teman-teman. Nah, selamat, berdasarkan kriteria yang telah diinformasikan di pesan notifikasi sebelumnya, Anda termasuk dalam kriteria mitra pengemudi JOS 1 dan mendapatkan bonus hari raya atau BHR sejumlah Rp850.000. Ya, ini nanti tergantung teman-teman semua ya, kriterianya itu nanti masuknya di JOS 1, JOS 2 ataupun JOS 3. Dan untuk saldo yang didapatkan itu nanti juga menyesuaikan kriterianya teman-teman semuanya untuk yang didapatkan, entah itu dapatnya Rp850.000 atau Rp200.000 ataupun Rp50.000. Oke, lanjut lagi. BHR 2025 ini akan diterima dalam bentuk tunai berupa saldo yang akan dikirimkan ke dompet mitra pengemudi di aplikasi pada 24 Maret 2025. Terima kasih atas dedikasi, semangat, dan kontribusi Anda. Selamat menyambut Idul Fitri. Oke, ini untuk keterangannya ya. Keterangannya itu masuk ke dompet mitra pengemudi. Nah, untuk pengalaman saya di tahun kemarin, ini saldo. Nah, harusnya dompet mitra pengemudi kan seperti ini ya tampilannya. Terus kalaupun saldonya minus itu nanti di sini ada keterangan, di bawah sini ada keterangan minus, itu tulisan merah itu teman-teman. Minus, entah itu minus 10.000, 20.000, 100.000, itu nanti akan ada tulisan minus di sini keterangannya. Nah, untuk pengalaman yang di tahun kemarin itu untuk pencairan saldo BHR itu tidak akan masuk ke sini teman-teman. Nah, dompet mitra kan di sini. Ini juga termasuk dompet mitra ya. Ini tapi di sini kan saldo ShopeePay. Nah, saldo ShopeePay ini kan saya 181. Nah, semisal ini semisal. Ini semisal kalaupun BHR nanti cair 800, itu nanti kalau ditambah 180 ini otomatis kan menjadinya 1.060.000, 1.060.000 ya, 1.010.000. Nah, tapi tidak teman-teman. Ini nanti saldo saya akan utuh 181.000 ini teman-teman. Tapi BHR-nya itu nanti akan masuk ke saldo positif. Nah, letak saldo positifnya itu gimana? Maksudnya saldo positif itu apa? Nah, saldo positif itu seperti ini teman-teman gambarannya. Kalaupun teman-teman biasanya itu pernah kan mengalami minus akunnya minus, dan di bawah sini ya, bawah sini ada keterangan akunnya minus semisal 10.000 atau berapa. Nah, itu nanti akun yang tulisan minus itu tadi akan berubah menjadi warna hitam teman-teman. Itu keterangannya menjadi saldo positif. Nah, itu nanti di situ teman-teman cairnya itu. Nah, itu tidak bisa kita tarik secara langsung, dan untuk menariknya kita itu harus ya on bid teman-teman. Kita on bid untuk mencari orderan dengan pembayaran tunai. Nah, semisal ada pembayaran tunai teman-teman, biasanya kan saldo kita yang di ShopeePay sini yang dikurangi. Semisal COD 50.000, nah otomatis saldo sini kepotong 50.000 itu kan untuk menalangi biaya customer yang di resto. Nah, itu nanti tidak. Jadi kita akan mengurangi saldo positif yang ada di bawah sini tadi. Di bawah sini tadi yaitu saldo BHR kita, dan akan digantikan dengan pembayaran tunai ataupun COD itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi untuk mencairkan saldonya itu ya kita harus narik lagi teman-teman, on bid lagi untuk mencairkannya. Jadi kita harus telaten itu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin dapat saldo BHR juga bisa komentar ya, komentar di mana, di kolom komentar, supaya ya intinya kita sharing, berbagilah agar teman-teman yang baru join
ataupun yang belum pernah dapat BHR itu bisa nggak penasaran bisa sharing-sharing di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih. Itu mungkin sekian terlebih dahulu ya sharing BHR-nya, dan semoga kita dapat semua, dan tetap semangat teman-teman. Salam satu aspal, sabu bersih.